Selamat sore Bapak dan Ibu sekalian. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Betapa sapaan ini selama masa pandemi 1 tahun lebih ini terasa bukan lagi sekedar sapaan basa-basi. Kita sungguh-sungguh mendoakan masing-masing kita dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani ya Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi online komunitas membangun positivity. Seperti minggu lalu, setiap Sabtu kita akan membahas mengenai meditasi, khususnya meditasi menurut neuroscience. Seperti apa meditasi menurut neuroscience, apa yang terjadi di otak kita ketika kita bermeditasi, mengapa itu baik, apa manfaatnya bagi kita, dan bagaimana cara yang efektif untuk melakukannya. Jojo akan memaparkannya sebentar lagi. Tapi sebelumnya saya ingin mendengar dari Bapak dan Ibu sekalian yang hadir di sini, apa yang ada di benak Bapak dan Ibu sekalian ketika mendengar kata meditasi? Tidak usah yang rumit-rumit, yang sederhana aja. Saya mulai dulu deh. Ketika saya mendengar kata meditasi, yang timbul di benak saya itu Mr. Miyagi, gurunya Ralph Macchio di film Karate Kid. Meditasi ya seperti yang dilakukan oleh Mr. Miyagi itu, duduk bersila untuk beberapa lama, mata terpejam. Sudah, begitu saja. Tidak ada lagi pengetahuan lain atau pemahaman lain mengenai meditasi. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu sekalian? Apa yang terlintas di benak ketika mendengar kata meditasi? Siapa yang mau mulai duluan? Ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu Temi, coba. Pak Roni itu mau mulai duluan. Saya boleh? Oh, Pak Roni, silahkan Pak Roni. Oke, baik. Saya bersyukur ya. Saya belajar meditasi dan yoga ini di Denpasar tahun 98. Udah lama Belajar langsung dari orang mereka pasangan suami istri dari luar negeri. Jadi saya belajar hampir 3 tahun. Kondisi itu memang saya bersyukur sekali saya dapat pelajaran berharga sehingga sampai saat ini saya masih terus melakukan. Dan lebih cenderung mungkin tidak sekadar meditasi, tapi di saat kita di kerumunan atau di saat dimanapun juga kita dapat melakukan namanya relaksasi. Nah, ini penting untuk kesehatan tubuh kita, untuk biar kita lebih dalam keadaan kondisi capek, sehat, kondisi capek atau ini kita tidak perlu harus butuh ruang khusus, tapi dimanapun juga kita bisa melakukan relaksasi sambil melakukan meditasi. Jadi saya kira itu dari saya. Baik, ya. Baik, terima kasih banyak Pak Roni. Ada yang lain yang mau coba? Yang perempuan. Yang perempuan dong sekarang gantian. Bu Temi, Bu Diana, Bu Damayanti. Bu Damayanti. Halo. Suaranya nggak kedengeran, Bu. Ya. Ya, oke. Saya Damayanti dari Depok. Iya, mengenai silakan. meditasi ini sebenarnya belum terlalu lama ya. Saya jalani gitu. Tepatnya tahun lalu, sekitar Februari itu setelah saya operasi tulang belakang. Kan saya harus menjalani fisioterapi. Nah, di fisioterapi itu diajarkan gerakan-gerakan yang kalau saya lihat-lihat di internet itu ternyata itu basic yoga. Kemudian sebelum, karena kalau fisioterapi itu kan pasiennya banyak ya, sementara petugasnya nggak banyak gitu. Jadi sebelum mereka menangani saya, membantu saya melakukan fisioterapi, suster tuh di rumah sakit bilang, "Ibu duduk dulu diem, matanya dipejam, terus ibu tarik napas, keluarin, tarik napas pakai hidung, keluarkan lewat mulut, gitu pelan-pelan aja." Nah, sampai susternya datang terus membimbing saya untuk melakukan fisioterapi. Nah, dari waktu itu sampai beberapa kali saya harus fisioterapi ya selama 3 bulan itu setiap minggu saya datang ke rumah sakit. Tapi setelah itu saya disarankan sama perawat, coba di rumah dilakukan ini terus-menerus gitu. Paling tidak seminggu sekali. Kalau bisa ya setiap hari bagus katanya gitu. Jadi sampai sekarang saya melakukan itu. Saya nggak tahu waktu itu itu meditasi. Apakah iya. Gitu. Oke.
Oke, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Damayanti. Ini tadi kami belum sempat menyapa Pak Ahmad Gaus. Selamat datang Pak, selamat bergabung. Dari mana nih Pak? Dari kota mana nih? Kota Terima Ciputat. kasih Ibu Desni Zakaria. Saya di Ciputat, Bu. Oh, Ciputat. Oh, temannya Jojo nih. Ya, teman lama Betul. dengan Jojo ini. Lama sekali. Dia ini pakar di bidang sastra. Saya ikut ini juga karena Jojo. Oh. Bapak mau berbagi, Pak? Apa yang muncul di benak Bapak ketika mendengar kata meditasi? Ya, jadi begini ya, karena saya ini kan santri ya. Betul. Saya orang pesantren yang sama sekali jauh dari tradisi meditasi. Maka ketika pertama kali saya diajak meditasi oleh teman saya, Budi Munawar Rahman, itu ke Brahma Kumaris di Cibulan ya. Di hadapan Sai Baba itu saya membaca Al-Fatihah malah pertamanya itu. Saya takut musyrik. Saya baca Bismillah, saya Al-Fatihah, baru kemudian saya meditasi. Setelah itu tahun 2010 kalau tidak salah saya ke India juga belajar meditasi sekitar 3 minggu. Dan saya mendapatkan banyak sekali, itu passing over ya, artinya melintas dari agama sendiri ke agama lain. Dan di sana saya mulai praktek meditasi yang menurut saya sangat berkesan ya, karena sejak itu saya merasa meditasi itu adalah bagian dari agama itu sendiri sebetulnya. Mohon maaf di sini kalau ada orang santri juga ya, saya merasa selama ini meditasi adalah praktek atau konsep yang dihilangkan dari agama Islam. Padahal itu penting sekali. Karena Islam itu kalau dipraktekkan sekedar ibadah ritual, dia tidak ada isinya. Nggak ada substansinya, nggak dapat apa-apa. Orang sholat 5 kali sehari, puasa 30 hari, tapi nggak dapat apa-apa sebetulnya isinya. Hanya praktek ritual saja, hanya menggugurkan kewajiban. Karena apa? Karena isinya tidak ditelusuri. Isinya tidak dimasuki. Nah isinya, dunia batinnya itu adanya di dalam meditasi. Kalau dalam Islam itu ada sufisme sebetulnya atau tasawuf ya. Kalau kita masuk ke sufisme, tasawuf dengan zikir, dengan bimbingan mursyid, tarekat itu sebetulnya masuk juga sama dengan meditasi. Cuma kalau zikir itu kan ada aturan-aturannya ya. Aturan-aturannya. Jadi agak ribet sebetulnya. Saya pernah praktekkan juga. Nah kalau meditasi ini sangat sederhana. Jadi kita tinggal duduk aja masuk ke dunia hening, mengheningkan cipta gitu udah bisa itu menikmati apa namanya ya, keheningan itu, emptiness. Nah salahnya saya itu saya berhenti meditasi. Udah lama sekali saya berhenti meditasi karena banyak kali faktor ya, kesibukan dan sebagainya, itu urusan-urusan duniawi lah. Nah sekarang belakangan ini karena ada kopi dan sebagainya membuat hidup cemas, jadi saya mulai belajar meditasi lagi, mau menggapai lagi ketenangan jiwa itu. Dan itu saya merasa susah sekali, mau memulainya kembali itu sulit sekali. Karena pengalaman dulu saya mungkin beberapa bulan baru bisa menikmati apa yang disebut emptiness itu, menggapai keseluruhan jiwa itu, mindfulness. Itu baru beberapa bulan. Nah sekarang ini karena terpotong-potong, terputus-putus, jadi saya agak masuk itu. Belajar dari nol lagi. Maka saya senang sekali ikut webinar ini. Ada Om Jojo, teman saya yang praktisi meditasi yang luar biasa, penulis buku neuroscience dan spiritualisme yang luar biasa. Ada Satrio Arsmunandar, ini juga praktisi meditasi juga nih. Saya ingin belajar lah intinya. Intinya saya ingin belajar. Ibu Desni, terima kasih ya sudah memberikan waktu pada saya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih Pak Gaus. Selamat datang Mas Satrio. Selamat datang Bu Cucu. Terima kasih. Siapa lagi nih? Sebelum Jojo mulai nih, siapa lagi yang mau sedikit bertanya ke Mas Satrio? Oh ya. Ya boleh. Jojo mau tanya apa aku? Mas Satrio, kita baru mulai ngobrol aja nih. Kita bertanya, kalau kata meditasi itu terlintas di kepala apa ya menurut Mas Satrio gitu? Itu yang kita tanyakan ke beberapa orang di sini. Saya kira setelah Satrio kita bisa mulai aja. Gimana Mas Satrio? Selama ini sepemahaman saya, memang saya mungkin salah pengertian kali ya. Jadi selama ini saya pikir kalau meditasi itu ya mengosongkan pikiran. Jadi ini, karena gini ya, apa namanya?
Tolong kecilin dong suaranya, Pak Tan. Kecilin suaranya, Pak, nggak bisa ngomong. Kecilin. Sorry, rumah gue ribut, anak Pak Tan, nah, itu kecilin TV-nya. Apa nggak bisa ngomong? Di sini sih kedengaran jelas, Mas Satrio. Udah, nggak jelas. Nah, tadi sorry, di rumah gue ribut banget soalnya. Tapi di sini jelas kok. Ya. Gini. Nah, ini juga bayangan gini. Orang meditasi ini kan sebenarnya hampir sama kayak sholat ya. Prinsipnya itu pokoknya konsentrasi pada satu hal gitu kan, sehingga fokuslah apapun namanya lah gitu. Nah, cuma juga ada beberapa konsep-konsep yang ini juga di Islam ini juga ada macam-macam. Ada hadis, ada kisah yang begini, misalnya gini. Ali bin Abi Thalib, sahabatnya Nabi, itu kan pernah kena panah. Pada dalam suatu perang kena panah gitu kan. Mau dicabut, jangan. Kalau dicabut nanti gue kesakitan nih, cabutnya sakit. Tunggu gue sholat, pas lagi nyabutnya pas gue lagi sholat. Karena kalau lagi sholat tuh dia sangat konsen pada sholatnya, sehingga dicabut nggak kerasa. Dan betul, dia sholat, pas lagi sholat dicabut panahnya. Cerit, nggak kerasa gitu. Dia nggak kerasa apa-apa, karena tuh betul-betul fokus pada sholatnya kan gitu kan. Jadi di situ di sholat menyembah Tuhan itu digambarkan sebagai orang yang sangat fokus gitu kan, sehingga tidak merasakan apa-apa. Tapi juga ada riwayat-riwayat yang sebaliknya dari itu. Misalnya gini, Nabi Muhammad lagi sholat tuh cucunya dia, anaknya Fatimah kan masih kecil tuh, si Hasan. Nah, Hasan tuh dia lagi sujud gitu. Hasan namanya anak kecil kan, masih itu balita, naik di punggungnya dia gitu kan. Nah, karena naik di punggungnya dia kan lagi sholat nih. Nah, Nabi Muhammad terus tidak mau nunggu sampai si Hasan tuh turun dari punggungnya baru dia berdiri lagi buat sholat gitu. Jadi dia nunggu, bukannya jadi. Nah, artinya kalau begitu kan Nabi Muhammad sebenarnya kan merasakan. Jadi kalau ini ada yang kontras nih. Si Ali bin Abi Thalib digambarkan tidak bisa merasakan, dicabut panah nggak ngerasa apa-apa. Nabi Muhammad ketika ditumpangin si Hasan malah tahu nih ada si Hasan nih. Gue jangan banget kalau gue berdiri nanti jatuh si Hasan gitu kan gitu. Jadi ada gambaran-gambaran, jangan juga membingungkan nih. Salat tuh pengertian salat harus fokus atau mengosongkan pikiran itu bagaimana nih? Ini tadi Ahmad Ghaus kan ngobrol soal itu juga. Gue pikir menarik juga nih. Perlu pemahaman yang lebih jelas nih. Sebenarnya salat itu harusnya bagaimana gitu. Nah, salat itu mungkin gue bayangin sama kayak meditasi. Jadi selama ini juga gue bayangin meditasi itu harus memasukkan pikiran bersih dari semua pikiran keduniawian gitu kan, fokus pada yang rohani apapun namanya gitu kan. Jadi kita karena kosong dari duniawi, jadi hati tenang kan, bayangin gitu kan, ini berpikir konvensional. Supaya itu tenang, segala macam urusan duniawi, urusan kantor yang bikin stres segala macam, urusan pacar, istri segala macam keluarga disingkirkan semua, kosong biar tenang. Nah, ketika gue baca tadi si Jaja bikin ada narasinya kan bahwa salah itu bukannya mengosongkan pikiran, biarkan pikiran masuk. Jadi gue juga bingung. Jadi selama ini gue juga pemahamannya keliru gitu mengenai masalah ini, atau memang ini harus didiskusikan dulu seperti apa yang namanya membiarkan pikiran masuk tuh, maksudnya masuk yang bagaimana gitu kan. Kalau pikiran masuk kok semua pikiran masuk kan juga lagi gini, mikiran pekerjaan, mikirin ini, mikirin itu kan juga gimana gitu. Nah, itu mungkin kita bisa diskusikan gitu. Terima kasih Dok ya, itu sebagai pengantar. Terima kasih. Sama-sama. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Menarik ya. Menarik ya mendengar berbagai macam persepsi tentang meditasi. Nanti kita bahas lebih lanjut mengenai hal ini. Sebelum Jojo mulai, mohon agar Bapak dan Ibu dapat mute mikrofon masing-masing. Kami akan membuka sesi tanya-jawab setelah Jojo selesai membawakan materinya. Pertanyaan juga dapat dituliskan di kolom chat di samping kanan layar Bapak dan Ibu sekalian. Baiklah, dipersilahkan Jojo untuk memulai. Baik, Desti, terima kasih. Selamat sore Bapak Ibu semua. Terima kasih sudah hadir di diskusi online mingguan Research Science mengenai atau seputar fungsi otak dan kaitannya dengan produktivitas, kecerdasan, altruisme, hingga kesehatan. Ini kita buat tiap minggu, Sabtu dan Minggu. Hanya baru 2 topik yang kita buat ya.
satu hari Sabtu itu meditasi, kemudian hari Minggu tentang bersyukur. Nanti kita akan kasih topik-topik lain di minggu mendatang. Oke, saya mulai aja presentasi saya ya. Ya, saya kecilkan dulu ini sebentar. Di judulnya saya kasih meditasi di masa pandemi karena memang kita masih di masa pandemi ya. Ini masa yang sebenarnya paling kritis gitu dibanding masa-masa normal lainnya. Justru di masa pandemi ini kita sangat butuh meditasi seperti Mas Gaus tadi bilang ya, bahwa menjadi penting sekali karena mengalami stres. Banyak orang mengalami stres, itu betul seperti disebutkan oleh WHO dan berbagai lembaga penelitian lain. Kita semua menghadapi gelombang stres. Jadi butuh sekali cara yang paling efektif untuk menurunkan tingkat stres. Menurut berbagai riset saya yang akan saya jelaskan, memang meditasi adalah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan tingkat stres. Sebelum itu barangkali perlu saya kenalkan lagi, ya meskipun beberapa orang di sini mungkin sudah mengenal saya. Nama saya M. Jojo Raharjo dan tadi istri saya Desni Zacharias Raharjo ya. Sejak tahun 2015 telah menulis lebih dari 300 artikel, lebih dari 100 video dan 3 e-books. Semua itu untuk mempromosikan berbagai riset sains seputar fungsi otak dan kaitannya dengan kecerdasan, produktivitas, altruisme, atau kebajikan dan kesehatan tubuh. Itu juga berarti mempromosikan sebuah lifestyle baru di zaman digital, yaitu kehidupan yang lebih baik berdasar pada berbagai riset sains. Jadi apa yang akan saya paparkan berikut ini tentu memang semua berdasarkan riset sains. Walaupun terinspirasi riset sains itu dari berbagai Buddhist teaching atau ini ya Eastern teaching ya. Nah, kenapa kami mempromosikan riset sains itu atau lifestyle baru ini? Berbagai riset sains dari berbagai ratusan buku, artikel, dan video sepanjang 3 dekade terakhir memang menunjukkan tentang cara yang efektif untuk memaksimalkan fungsi otak, yang pada gilirannya ikut membuat perubahan positif pada kecerdasan, produktivitas, dan seterusnya yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Ada 2 sains yang menonjol dalam berbagai riset itu, yaitu neuroscience dan positive psychology. Tentu bukan hanya 2 sains itu aja, ada banyak lagi yang sains lain yang terlibat dalam berbagai riset itu. Nah, kami merasakan sendiri apa yang disebut oleh berbagai riset sains itu, yaitu perubahan positif pada kesehatan dan produktivitas. Jadi kenapa kami mempromosikan berbagai riset sains itu, karena bukan hanya kita melihat riset itu hasilnya begini dan begitu, tapi juga kita merasakan sendiri perubahan positif pada kesehatan dan produktivitas. Lalu kami juga ingin tentu lebih banyak orang merasakan benefitnya, nggak cuma kita aja merasakan, itu sayang banget gitu kalau orang lain nggak merasakan. Apa perubahan positif yang terjadi pada kami? Yang paling utama dari tadi sudah saya sebutkan adalah kesehatan, kemudian produktivitas. Kesehatan itu banyak sekali ya, macam-macam yang saya tadinya punya gangguan kesehatan ini itu segala macam kemudian menjadi hilang. Kalau saya jelasin panjang lebar banget gitu ya. Jadi saya langsung aja di produktivitas. Nah, ini salah satu contohnya aja. Satu di tahun 2015 saya merasakan sendiri ada produktivitas yang meningkat. Kemudian di tahun 2018 ini yang paling spektakuler saya kira ya. Tiba-tiba saya disebut pakar gempa bumi oleh berbagai media karena puluhan tulisan saya gitu. Ini karena produktivitas dan saya kira kecerdasan yang meningkat. Gara-gara apa? Gara-gara mempraktekkan semua tips yang diberikan oleh berbagai riset sains itu. Di antaranya adalah meditasi. Nah, kemudian untuk membuat summary dari semua temuan yang saya baca dari berbagai artikel, buku, video itu adalah ada 5 temuan penting yang menurut saya itu saya tulis di dalam berbagai artikel dan beberapa e-book saya gitu. Satu adalah meditasi, 2 bersyukur. Bersyukur ini berbeda ya, saya kasih tanda kurung di sini menulis jurnal positif karena memang
enggak seperti yang diajarkan oleh agama, tapi memang masih seperti ajaran agama. Nanti di hari Minggu sore besok akan saya jelaskan lebih dalam lagi mengenai ini. Kemudian altruism, berbuat kebajikan, ini juga praktek yang bagus sekali, bisa menghasilkan perubahan positif di otak. Yang keempat adalah relationship atau tali silaturahim, 5 olahraga. Tapi dari semua 5 ini hanya 2, 1 meditasi dan bersyukur yang paling membawa perubahan positif di otak. Kemudian ada tadi kita sudah bertanya ya tentang apa yang melintas di kepala bapak-bapak, ibu-ibu kalau ditanya tentang meditasi. Beberapa orang, bapak dan ibu sudah menjelaskan ini loh yang melintas di kepala saya. Nah, ada beberapa mitos sebenarnya tentang meditasi ini seperti tadi digambarkan oleh Bung Satrio, juga mungkin Bung Gaus juga sebelumnya, sebelum dia belajar meditasi sampai kemana tadi, ke India juga ya, dia punya mitos-mitos barangkali. Desni akan menjelaskan sedikit beberapa mitos itu. Silakan Desni. Saya stop share dulu ya. Saya mute. Oke. Terima kasih, Joe. Suka atau tidak, sampai saat ini meditasi memang masih memiliki masalah reputasi yang besar. Banyak yang masih ragu untuk memulai karena kesalahpahaman atau kekurangpahaman tentang meditasi. Sebelum saya mulai rutin bermeditasi setiap hari, saya juga seperti banyak orang memiliki kesalahpahaman tentang latihan ini. Ini adalah beberapa di antaranya. Meditasi itu harus menghentikan atau mengosongkan pikiran. Saya seorang meditator yang buruk jika saya tidak bisa menenangkan pikiran saya. Meditasi bukan tentang menghentikan pikiran. Ketika pikiran bermunculan selama bermeditasi, jangan khawatir dan merasa meditasi kita gagal. Itu hal yang normal. Jangan juga pernah berusaha untuk menghentikan pikiran yang muncul. Kita tidak akan dapat melakukannya karena sebenarnya berpikir adalah bagian dari proses mindfulness meditation. Dalam mindfulness meditation, kita melatih diri kita sendiri untuk mengembangkan hubungan yang lebih sehat dengan pikiran-pikiran kita tersebut. Bagaimana caranya? Dengan tidak menolak hadirnya pikiran-pikiran itu dalam meditasi kita. Kita sadar bahwa mereka ada dan memperhatikannya, namun tidak terlibat di dalamnya. Tidak terlibat maksudnya tidak menilai, tidak menganalisa, dan tidak mengevaluasinya. Apa yang sebaiknya kita lakukan adalah mengakui keberadaan pikiran-pikiran tersebut dan kemudian mengembalikan perhatian kita pada sensasi napas kita. Sederhana, kan? Sains telah menunjukkan bahwa menyadari dan memperhatikan pikiran ketika bermeditasi itu sebenarnya mempengaruhi sirkuit emosional di otak, menciptakan efek menenangkan dan malah justru memberikan jarak dengan pikiran-pikiran yang melintas tersebut. Ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh sekelompok psikolog dari Harvard University yang mencoba mencari tahu apakah mungkin untuk menekan pikiran tertentu. Dan kesimpulan untuk penelitian ini adalah jika kita fokus pada apapun setelah sekitar 5 atau 6 detik, pikiran kita secara alami malah akan teralihkan ke pemikiran-pemikiran yang tidak terkait. Jadi ketika kita berusaha fokus kepada nafas kita, setelah 5 atau 6 detik, kita akan menyadari bahwa pikiran kita mengembara kemana-mana. Jika kita mencoba menekan pikiran kita, coba tebak apa yang akan terjadi. Kita malah akan memikirkan hal-hal yang tidak ingin kita pikirkan. Maka, menekan pikiran atau mengosongkan pikiran tidak akan membawa kita pada pengalaman meditasi yang positif. Kemudian yang kedua adalah meditasi harus dilakukan dalam posisi atau cara tertentu. Nah, ini sebenarnya agak tricky karena semua posisi meditasi itu baik. Memang betul pasti ada praktik terbaik yang memungkinkan meditasi harian terasa jauh lebih mudah. Dan tentu saja yang dimaksudkan dengan lebih baik dan lebih mudah itu sangat subjektif. Intinya adalah lakukan apa yang pas untuk diri kita. Jangan terjebak pada bagaimana cara melakukannya. Jika ingin bermeditasi sambil duduk menyandar di sofa dan posisi kaki seperti duduk yang biasa, oke aja.
Bahkan sambil berbaring juga tidak apa-apa. Sama baiknya dengan duduk di lantai di atas bantal. Selama kita mengatur posisi dan postur yang senyaman mungkin, kemudian fokus tapi santai, maka semuanya akan baik-baik saja. Jangan sampai posisi tubuh kita malah diri. Jadi tidak ada cara yang benar-benar tepat dan tidak ada juga cara yang salah. Menemukan cara yang paling membuat kita nyaman dan tidak menghambat proses adalah yang paling benar dilakukan. Nah ini, saya tidak punya waktu untuk bermeditasi. Orang mengatakan bagian tersulit tentang bermeditasi adalah menemukan waktu untuk melakukannya. Saya sibuk, pekerjaan saya menumpuk, belum lagi kesibukan di rumah. Mana ada waktu untuk bermeditasi? Tapi bagaimana kalau sains mengatakan bahwa meditasi justru membuat kita lebih produktif? Pada akhirnya kita justru memiliki lebih banyak waktu untuk segudang kegiatan kita. Bagaimana caranya? Dengan meluangkan 10 menit saja sehari untuk bermeditasi, kita akan menemukan nanti bahwa ternyata kita menjadi lebih baik dalam hal time management. Karena kita lebih fokus dalam menentukan prioritas dan menuntaskan tugas-tugas yang ada. Kita juga dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih bijaksana. Ada satu lagi fakta tentang meditasi. Kalau Anda termasuk orang yang sangat memperhitungkan soal pemanfaatan waktu Anda, ini ada sebuah informasi yang menarik untuk Anda. Hanya ada satu kegiatan yang akan mengembalikan atau merefund waktu yang sudah Anda habiskan untuk melakukannya, dan itu adalah meditasi setiap hari. Ini tentang chronological age dan biological age. Semoga kita punya cukup waktu ya untuk membahas ini nanti. Kemudian meditasi membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk bisa merasakan manfaatnya. Kita manusia cenderung untuk menginginkan hasil yang instan, kan? Tapi telah dibuktikan secara ilmiah bahwa setelah hanya beberapa minggu bermeditasi, kita dapat merasakan perubahan pada tubuh dan pikiran kita. Apa saja? Peningkatan fungsi otak, kemampuan kognitif, juga sistem kekebalan tubuh, itu diantaranya. Kita akan merasakan tingkat energi yang lebih tinggi, fokus yang lebih besar, dan emosi yang lebih stabil. Perasaan stres dan cemas menghilang, tekanan darah tinggi akan kembali ke normal, heart rate juga. Dan kita akan merasakan sakit-sakit di badan yang selama ini sering dirasakan menjadi berkurang. Tidak salah jika para saintis mengatakan bahwa apabila kita terus melakukannya secara rutin, meditasi akan membuat kita menjadi lebih resilient. Ini yang terakhir, meditasi akan menyelesaikan semua masalah Anda. Tidak akan. Orang sering berharap terlalu banyak dari praktik meditasi. Meditasi sering dianggap sebagai pil ajaib yang dapat mengatasi semua masalah kita. Masalah adalah masalah. Sudah saatnya kita membiarkan masalah menjadi masalah dan mengalihkan perhatian ke diri sendiri. Pesan utama meditasi adalah bahwa kita berada dalam suatu keadaan yang utuh, yang whole. Praktik meditasi yang memusatkan perhatian kita kepada nafas dan keluar masuk itu mengalihkan pikiran kita dari berbagai distraction positif dan negatif, dari masa lalu, masa depan, dan menyelaraskan diri dengan keberadaan kita saat ini. Saat kita menggunakan keterampilan ini, kita akan melihat perubahan-perubahan dalam cara kita memahami hal-hal di sekitar kita. Kita juga akan menyadari masalah-masalah kita, fisik atau mental, besar atau kecil, itu tidak jadi kelihatan lebih ringan. Itu saja, Jo, silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Desni. Saya sekarang share. Kenapa belum mau? Ini dia. Sebentar. Ya, tadi Desni sudah menjelaskan tentang mitos-mitos meditasi ya. Jadi saya kembali lagi meneruskan apa yang saya sedang paparkan. Meditasi jadi menurut sains itu seperti tadi juga Desni sudah gambarkan gitu adalah praktik memfokuskan perhatian kita pada sesuatu. Tadi Pak siapa tadi lupa namanya yang juga sudah di awal awal sekali sudah menjelaskan gitu apa pengalaman dia belajar meditasi di Denpasar kalau nggak salah tadi ya. Misalnya fokus pada sesuatu itu tarikan dan hembusan nafas ini yang disarankan oleh berbagai riset sains gitu. Bahkan sampai ada namanya
satu Buddhisme yang terkenal sekali, pernah ke Indonesia berapa kali, dan dia punya video-video di YouTube channelnya, itu banyak sekali jutaan yang menonton gitu. Dia satu Buddhisme yang mempromosikan berbagai riset sains, termasuk meditasi ini, secara sekuler, secara menurut apa yang disampaikan oleh riset sains, padahal dia Buddhisme gitu. Jadi hanya tarikan dan hembusan nafas. Nanti akan saya putarkan satu video pendeknya. Kebetulan dia ada satu video yang pendek sekali, 1 menit berapa detik gitu ya, yang bagaimana dia mau mempromosikan meditasi secara sekuler. Nah, terus kemudian yang lain adalah tentu nggak perlu memaksakan diri untuk bisa fokus terus-menerus, karena fokus kita pada bisa beralih ke hal lain gitu. Apalagi di awal sekali kita meditasi. Jadi kembali saja kalau fokus kita beralih ke hal yang lain, kembali ke tarikan dan hembusan napas lagi. Latihan yang teratur dan sering adalah kunci keberhasilan meditasi. Beberapa orang yang sudah meditasi pasti tahu itu dan pasti akan menyarankan untuk meditasi lagi dan lagi, semakin sering semakin bagus. Nah, posisi tadi udah digambarkan oleh Desni bahwa itu juga nggak harus duduk, nggak harus punya posisi tertentu. Nanti Mingyur Rinpoche juga akan menyebutkan itu juga. Ada 2 video nanti akan kita sampaikan dari Mingyur Rinpoche dan satu lagi dari Andi Pudikombe. Ini terkenal sekali tokoh ini gitu karena dia telah meroketkan meditasi menjadi suatu industri di dunia gitu. Nanti akan saya jelaskan sedikit. Lalu ada meditasi ini bisa dilakukan kapanpun gitu, karena posisinya bisa bagaimanapun gitu. Tadi Bapak yang dari Kupang tadi ya, kok saya lupa ya, karena screen saya nggak bisa melihat lagi di sini, jadi nggak bisa lihat namanya. Dia juga sebutkan tadi bagaimana dia bisa di tengah-tengah crowd gitu bisa. Pak siapa? Paroni. Maaf Paroni ya, saya lupa karena banyak gitu. Nah, Pak Roni sudah menjelaskan itu. Jadi saat kapanpun bisa melakukan meditasi. Bahkan bisa dilakukan seperti kalau pengalaman saya dan pasti pengalaman banyak orang juga yang udah sering meditasi ya, sedang mendownload file gitu, lama nih nunggu nih kira-kira 1 menit atau bahkan kurang, meditasi aja dulu gitu. Ngapain pun juga bisa begitu, bisa dilakukan meditasi. Terus kemudian ada kalau bentuk-bentuk meditasi itu kan banyak sekali gitu ya. Tadi Bu Damayanti juga menjelaskan gitu ya, menceritakan pengalaman meditasinya yang dia nggak tahu bahwa ternyata itu meditasi yang dilakukan, yang diminta oleh susternya untuk melakukan latihan pernapasan, saya kira itu namanya. Tapi ternyata itu meditasi. Yoga juga satu bentuk meditasi pasti yang sulit ya, karena kita punya posisi badan yang sulit sekali, tapi pada saat itu kita akan fokus pada sesuatu gitu. Barangkali tarikan nafas atau posisi badan kita. Bahkan saya punya beberapa artikel sebenarnya tentang olahraga bersepeda yang bisa dimanfaatkan juga untuk melakukan praktek meditasi. Lagi-lagi dengan memperhatikan tarikan nafas dan hembusan nafas. Nah, kemudian meditasi yang buruk itu jauh lebih baik daripada tidak meditasi sama sekali. Ini disarankan oleh siapa? Kalau nggak salah Daniel Goleman, satu orang juga yang terkenal juga ya, dia mempromosikan meditasi juga ke dunia barat gitu, dan dulu dia terkenal dengan, saya lupa bukunya itu ya, tahun 90-an. Kemudian meditasi tentu memiliki tingkatan, namun tingkatan awal sekalipun sudah bisa menghasilkan perubahan positif pada fungsi otak. Jadi jangan khawatir mereka yang belum pernah meditasi atau seperti Bung Gaus yang berhenti meditasi udah berapa lama akan mulai lagi gitu. Karena meditasi sedikit apapun juga akan menghasilkan perubahan positif. Jadi mulai lagi Bung Gaus. Karena sayang sekali kalau nggak mulai, karena begitu besar pengaruhnya pada penurunan tingkat stres terutama ya, yang sekarang ini dialami oleh banyak orang. Seperti tadi saya sudah sebutkan, WHO dan berbagai lembaga kesehatan menyebutkan ada gelombang stres di dunia. Padahal itu kalau stres merusak, nanti akan saya jelaskan ya bagaimana merusaknya stres meskipun di tingkat yang rendah sekalipun. Lalu, nah ini satu yang terakhir adalah tentang lifestyle, yang saya pikir meditasi itu adalah sebuah lifestyle, jadi penting juga untuk disampaikan karena lambat
atau cepat, mau atau tidak mau, dia akan menjadi lifestyle yang betul-betul tak terelakkan. Ini saya analogikan seperti ke olahraga di tahun 60-an. Orang janggal sekali kalau orang awam berlari-lari jogging, atau main bersepeda, atau berenang gitu. Kan dianggap aneh. Hanya atlet yang melakukan itu. Tapi kemudian sekarang di tahun ini, kalau nggak olahraga, malah kita dibilang aneh. Meditasi mungkin sekarang masih dianggap aneh oleh beberapa orang, sedikit ya saya kira ya. Tapi akan segera menjadi sesuatu yang normal, bahkan keharusan di tahun-tahun mendatang. Nah, ini sebenarnya cuma summary aja, benefit utama dari meditasi, supaya memudahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita mau coba meditasi, kenapa gitu? Ini ada dua yang saya sampaikan ya. Satu, menurunkan tingkat stres, pertama itu, dan kemudian dua, memaksimalkan fungsi otak. Tingkat stres, banyak orang yang abai soal ini. Banyak orang yang menolak, saya nggak bisa stres, saya orang beriman, saya sholat, saya berdoa, saya ke gereja, segala macam, bilang begitu gitu. Kan mana mungkin saya stres. Jadi sering sekali stres dibantah. Padahal menurut riset, kita cenderung untuk stres setiap hari karena banyak penyebabnya atau faktornya seperti saya sebutkan di bawah ini ya. Stres merusak otak ya, dan kesehatan secara umum, karena ada faktor dari luar dan yang lain adalah faktor dari dalam. Faktor dari luar itu banyak sekali ya. Kita di luar, di jalanan, di lalu lintas, dipotong orang gitu, ada sesuatu, ada orang yang merugikan kita lah, mungkin bos kita marah tanpa alasan yang jelas, itu suatu yang faktor yang membuat kita stres tentu kan, dan itu tingkatnya mungkin rendah. Yang tingkat yang tinggi, kita sakit, mengalami kecelakaan, sakit berat gitu, atau mengalami pandemi seperti sekarang, atau mengalami bencana yang besar sekali, bencana gempa yang kita hidup di Jakarta atau di Jawa Barat ini sedang terancam gempa besar yang kalau saya ceritakan panjang lagi gitu ya, bahwa ada ancaman seperti itu dan kita nggak tahu kapan terjadinya. Kalau kita nggak punya ketangguhan soal itu ya, yang kita bisa dapatkan dari meditasi, tentu akan fatal akibatnya. Di masa pandemi banyak yang kemudian menjadi mungkin nggak begitu kelihatan, tapi kemudian jadi apatis atau nggak punya inisiatif yang lain-lain sebagainya, itu tentu merugikan. Nah, kemudian yang lain, faktor yang lain yang membuat stres adalah faktor dari dalam sendiri, dari dalam diri sendiri ya, itu mind wandering. Ini satu riset gitu ya, bahwa ternyata pikiran kita itu adalah pengulangan dari yang kemarin. 95% itu adalah pengulangan dari yang kemarin. Hanya 5% yang original hari ini. Itu penelitian ya. Dan besok kita akan ulang lagi apa yang sudah kita ulang hari ini. Padahal itu pengulangan dari yang kemarin. Diulang-ulang lagi. Dari seluruh semua pikiran itu, menurut riset lagi, 80% adalah pikiran negatif. Pikiran negatif tentu bukan yang dianggap suatu yang sangat buruk sekali gitu, tapi dia digolongkan negatif karena dia menghasilkan stres gitu. 80% pikiran kita adalah pikiran negatif. Kalau saya jelaskan lagi kenapa kita cenderung adalah sekarang udah ada ya, pikiran negatif itu sebenarnya dibutuhkan karena kita kan harus bersiap menghadapi situasi-situasi yang merugikan kita. Misalnya di hutan, kita kalau melihat sesuatu yang bergerak, kita akan waspada karena mungkin itu binatang buas gitu. Nah, itu adalah pikiran negatif kalau yang menguntungkan. Jadi pikiran negatif bukan selalu buruk gitu. 80% menurut penelitian pikiran kita ada negatif, padahal itu menghasilkan stres. Kemudian yang lain, saya belum bilang ya, ketika stres itu adalah hormon kortisol akan keluar terlalu banyak dan bisa terlalu lama kalau kita nggak menyelesaikan persoalan stres kita gitu. Dan kalau itu terlalu lama akan merusak otak dan kesehatan secara umum. Kemudian benefit lain dari meditasi adalah memaksimalkan fungsi otak. Tentu kalau tingkat stres itu diturunkan, salah satunya dengan meditasi, karena meditasi adalah yang paling besar tingkatannya dalam menurunkan tingkat stres. Maka yang kedua, tadi benefitnya fungsi otak tentu berfungsi maksimal, karena nggak ada gangguan yang disebabkan oleh hormon kortisol atau stres ya tadi ya. Nah, saya bagi dua lagi, itu adalah fungsi kesehatan membaik.
pesat sekali. Terus kemudian yang kedua adalah fungsi kognitif dan mental. Kalau fungsi kesehatan itu yang paling penting adalah menurut saya adalah imun sistem. Itu penelitiannya ada bahwa meditasi ternyata meningkatkan imun sistem. Kita tahu, kita dengar di media sosial, tentu kita baca berbagai cara meningkatkan imun sistem. Makan ini, minum itu, makan ramuan ini, berolahraga, berjemur, segala macam. Ada banyak sekali cara untuk meningkatkan imun sistem. Tapi menurut riset, meditasi paling tinggi meningkatkan imun sistem. Tentu ini cocok di masa pandemi sekarang ini kan. Bahkan di masa normal, pada saat kita mengalami situasi krisis yang bisa macam-macam, misalnya ditinggalkan pasangan, ditinggal mati, maksud saya ditinggalkan orang-orang yang dicintai atau menderita sakit berat dan lain-lain, kita memerlukan ini gitu. Dan dia bisa meningkatkan imun sistem, jadi kita nggak mudah sakit. Dan kemudian ada telomeres yang memanjang. Telomeres ini adanya di kromosom. Sebenarnya dia satu indikator ketika kesehatan kita baik, dia telomeresnya memanjang. Pada saat kita muda, dia panjang. Makin usia kita bertambah, dia makin memendek. Pada saat kita sakit, dia memendek juga. Pada saat kita stres, juga memendek. Dan meditasi ternyata memanjangkan telomeres ini. Memanjangkan indikator bahwa kesehatan kita bagus. Gitu. Yang tentu saja, akhirnya kita jadi terhindar dari penyakit mematikan, sebagaimana kita tahu. Jantung, darah tinggi, diabetes, ginjal, sampai Alzheimer, dan lain-lain. Itu efek dari meditasi sampai seperti itu, sampai sejauh itu. Lalu tadi memaksimalkan fungsi otak yang bisa menghasilkan fungsi kesehatan yang membaik, juga fungsi kognitif yang membaik dan mental. Yang kalau di breakdown lagi, kecerdasan, kreativitas, inovasi, kemampuan berinovasi ya, kemampuan mencari solusi, memori segala macam itu meningkat semua dari meditasi, yang akibatnya kemudian produktivitas menaik, prestasi menaik. Tentu kita mau dong punya prestasi yang membaik seperti Bung Gaus ini kan seorang penulis handal ya, bukunya banyak sekali dia. Tentu dia akan butuh kemampuan-kemampuan menulis yang lebih besar lagi atau kemampuan untuk menyerap berbagai inspirasi. Dan yang lain yang terakhir adalah kepuasan hidup, tentu menjadi mungkin kita capai. Dan kemudian yang soal mental adalah nggak mudah stres gitu, bukan nggak bisa ya, sulit stres karena kita gampang kembali lagi ke posisi normal, depresi apalagi. Jadi kita memiliki ketangguhan pada situasi sulit atau krisis. Lalu di slide ini ada 2 gambar ya. Ini semua berasal dari laboratorium tentang penelitian orang-orang atau para biksu yang diteliti di laboratorium dengan menggunakan alat-alat canggih. Kemudian terlihat the effect of meditation on the brain. Apa aja gitu ya, ada macam-macam meditation. Terus kemudian meditation effect on the body itu efeknya apa aja gitu. Lalu ini juga masih sama sebenarnya melalui menggunakan alat-alat fMRI, EEG dan lain-lain, kita bisa melihat antara lain ya meningkatnya volume gray matter di otak itu bagian untuk berfungsinya kemampuan kita berpikir. Kemudian ada juga volume amigdala menurun gitu, itu yang mengatur emosi, takut, marah dan lain sebagainya. Lalu ada lain-lain hipokampus yang semuanya ada perubahan positif di otak. Kemudian, ini penutup sebelum kita masuk nanti ke diskusi atau nanti mungkin langsung saya kira meditasi dulu sebelum masuk ke sesi tentang bagaimana cara atau meditasi ya. Jadi saya kira ada banyak yang perlu kita pelajari atau praktikkan dalam hidup ini untuk menjadi lebih baik ya, untuk produktif, prestasi, tak mudah sakit gitu atau cenderung pada kebajikan. Kita tahu selama ini kita sudah melakukan banyak hal itu yang baik-baik ya, seperti beragama dengan ibadahnya itu tentu menghasilkan perubahan positif. Mengkonsumsi makanan sehat juga sesuatu yang positif, berolahraga, membangun interaksi sosial atau tali silaturahim itu semua bagus, termasuk bersyukur, berbuat kebajikan, menghindari stres. Tapi ini yang akan saya tekankan bahwa riset sains menyebut meditasi paling tinggi menghasilkan perubahan positif di otak dibanding semua yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sekali lagi saya juga bilang meditasi ini akan menjadi sebuah lifestyle. Jadi Desni silakan saya selesai,
kita masuk ke mana ya, ke sesi apa? Saya kira sesi tanya jawab pasti banyak yang ingin bertanya atau meresponsnya. Saya stop saya. Sebelum masuk ke apa namanya diskusi, barangkali mungkin bagus juga kita tunjukkan satu video bagus ya dari Andi Pudikombe. Silakan disiapkan, Desti, saya sambil ngomong gitu ya. Andi Pudikombe ini terkenal sekali karena dia memiliki perusahaan namanya Headspace. Itu perusahaan yang mengajarkan atau memberikan training-training meditasi di seluruh dunia, perusahaan-perusahaan besar. Dia juga punya aplikasi yang disebutkan oleh salah satu media BBC kalau nggak salah, hampir tidak ada selebriti dunia yang belum pernah menggunakan Headspace ini gitu. Saking terkenalnya Headspace ini. Andi Pudikombe ini adalah seorang Inggris yang 10 tahun berkelana di Himalaya untuk belajar meditasi. Nah, ini sedang diwawancarai oleh, saya lupa namanya, terkenal sekali. Coba? Jimmy Fallon. Oke, suaranya belum keluar. Sudah. For a 2-minute meditation, you should do it. I mean, around the world, there's going to be people in bars right now meditating. It's going to be fantastic. What should I do? Can I sit next to you? Yeah, do you want to come sit here? Yeah. I'll sit next to you. And if you are watching in a bar, I'd recommend you put your glass down. Yes, of course, yeah. Make yourself comfortable. We dim the lights a little bit. Okay. So look, we're not going to, I would always encourage people who haven't done any meditation, sit comfortably on a chair. You don't need to sit cross-legged on the floor. Yeah. And whatever you do, don't try and stop your thoughts. Don't stop your thoughts. Don't. I think the classic mistake is to try and stop your thoughts. Just allow thoughts to come and go. Yeah. Okay. So take a moment to get comfortable. Now, am I comfortable or are you comfortable? I mean, it'd be nice if we were both comfortable. Am I too comfortable because I lean back? No, I think it's good. Okay. It's good. Whatever works for you. I'm comfortable. Don't go right back, but just right there. Too many thoughts. Let the thoughts happen. Okay, I'm comfortable. Okay. So all of you sort of sitting out there, just take a moment. And I'd like you to start off actually with your eyes open. Don't close your eyes straight away. Just a really soft focus with the eyes. And just take a big deep breath, breathing in through your nose and out through your mouth. And as you breathe out through the mouth, just gently closing the eyes. And just take a moment before you do anything else, just to enjoy that feeling of having nothing to do, nowhere to go, nothing to check. Just taking a moment to pause. As you pause, just feel the contact, the pressure of your body against the seat beneath you, the feet on the floor, and the hands and the arms just resting on the legs. And as you sit there, just beginning to notice the breath, the way the body is breathing, the rising and falling sensation. If you can't feel anything, you can just gently place your hand on your stomach, but just feeling that movement. Again, allowing thoughts to come and go. The only thing you need to do is to realize when the mind's wandered and gently bring it back to the breath again. And then just gently bringing the attention back to your body, back to that feeling of contact on the chair, the space around you. And when you're ready, you can just gently open your eyes again. That was fantastic. Thank you for doing that. Thank you for doing what a great. I'm so happy we did that. I'm so happy we did that. That's a moment. That was a moment. My thanks to Andy Puddicombe, everybody. Hashtag Fallon Headspace if you're posting about that meditation experience. Let's talk about it. Oh, sorry. Saya komentari sedikit ya tentang Andi Pudikombe itu. Jadi dia punya aplikasi yang majalah Times kalau nggak salah, atau saya kira majalah Times ya, bahwa dia menyebabkan munculnya industri mindfulness. Kata mindfulness ini sering dipakai untuk menggantikan kata meditasi. Dipopulerkan oleh Jon Kabat-Zinn dulu tahun 79. Jadi Jon Kabat-Zinn tahu bahwa kata meditasi bisa menimbulkan
antipati sedikit gitu dari masyarakat Barat, sehingga mereka John Kabat-Zinn menggantinya dengan kata mindfulness meditation. Kemudian itu bisa jadi populer. Nah, Andi Pudikombe ini melesatkan industri meditasi jadi miliaran dolar per tahun. Di tahun 2007, sebelum Andi sebenarnya, sebelum Andi Pudikombe bikin Headspace atau perusahaan Headspace-nya itu ya, juga sudah disebut-sebut bahwa ini menjadi lifestyle yang bukan menghasilkan uang sebenarnya, karena dia jadi lifestyle tentu wajar jadi menghasilkan uang. Ada satu video lagi ya, saya kira putar aja sebelum kita diskusi ya, Desni ya. Gimana? Saya putar aja ya, karena ini juga bagus. Tadi Andi Pudikombe sebenarnya ngomong juga yang penting saya kutip gitu, don't block your thoughts, dia bilang gitu ya. Nah ini memang sesuatu yang penting banget gitu. Jadi jangan memaksakan, mengosongkan pikiran, jangan memaksakan memblok pikiran. Ini satu nasihat penting dari dia. Saya coba satu lagi dari Mingyur Rinpoche. Dia satu Buddhist monk yang terkenal sekali di dunia gitu. Ini juga apa pesan dia tentang meditasi patut kita dengar. Saya coba share ya. Nah, ribet. Aduh, ribet banget. Udah dibuka, tapi kenapa nggak bisa balik lagi? Oh, udah nih. Saya udah kelihatan di sana layar. Belum jalan. Oh, belum jalan. Oke. Saya putar ya. Jalan? Enggak. Hah? Enggak. Enggak jalan? Ya udah nanti aja. Maksudnya nanti aja? Enggak, kalau bisa. Oh, internetnya. Apakah videonya bisa dilihat? Nggak bergerak, gambarnya nggak bergerak. Oh, nggak bergerak. Saya kira internet saya bermasalah, jadi dia nggak bergerak. Di sini sebenarnya jalan dia. Oke, kita lewatkan aja. Kita masuk ke sesi diskusi aja, Desni. Intinya adalah tadi Mingyur Rinpoche juga menyarankan seperti itu, padahal dia adalah seorang Buddhist monk. Fokus pada pernafasan, itu intinya yang dia sebutkan gitu. Dan posisi bisa di mana aja, bisa bagaimana aja dan di mana aja. Silakan, Desni dipandu. Terima kasih Jojo sudah berbagi dengan kita semua mengenai meditasi menurut neuroscience. Saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya, Bapak dan Ibu sekalian. Ini ada di kolom chat, ada satu pertanyaan dari Bapak Andrew S. Effendi. Apakah power nap itu juga bisa disebut meditasi? Jojo mau jawab? Baik. Sebenarnya saya sudah jawab di sana. Ya, tapi yang lain kan nggak lihat. Oh ya, bahwa power nap atau tidur tentu bukan meditasi. Tapi sebelum kita tidur, kita mungkin melakukan meditasi, karena meditasi kan membuat nyaman. Kalau nyaman, kemudian kita mudah sekali untuk jatuh tertidur. Jadi meditasinya adalah sebelum power nap itu terjadi. Itu respon saya. Yang lain? Dari saya boleh? Dari silakan. Roni. Pak Roni, silakan. Ya, terima kasih. Pak Jojo, Bu Desni, terima kasih teman-teman. Menarik sekali ya webinar sore hari ini. Kalau di Kota Kupang sudah malam, Pak, sudah 6:30. Saya melakukan meditasi seperti saya sampaikan tadi itu dari tahun 98. Pak. Saya belajar di Denpasar. Dua orang hebat, bule orang Amerika, Indian, dan satu orang
dari negerinya produksi film terbanyak di dunia. Sampai sekarang saya agak menurunkan jadwal meditasi karena gini Pak Jojo. Saya pada tahapan di mana fokus dan konsen masuk kepada lorong, awalnya lorong hitam, kemudian kepada lorong putih, dan di situ saya sendirian di situ. Saya jadinya takut, Pak. Saya ketakutan, takut apakah nanti saya tidak bisa kembali lagi untuk kembali kepada raga saya gitu, Pak. Ini pengalaman yang saya baru bagikan pada sore hari ini. Ketakutan itu yang membuat saya agak mengurangi jadwal meditasi, dan saya lebih banyak melakukan yang tadi saya bilang, melakukan asupan udara, kita relaksasi tubuh kita dari kepala turun ke berbagai macam organ tubuh kita sampai ke kaki, turun kaki, dan kembali lagi. Dan itu saya lakukan. Meditasi saya jalankan, tapi tidak terlalu sering, Pak. Kembali lagi, Pak, apakah kondisi itu berbahaya atau seperti apa, Pak Jojo? Ya, saya pernah membaca atau menonton video dari beberapa Buddhist monk ya yang mengajarkan meditasi. Saya mungkin nggak pernah ketemu langsung, tapi saya banyak sekali menonton itu untuk belajar gitu ya. Ada yang bertanya, misalnya ini satu pertanyaan yang mungkin mewakili banyak pertanyaan dari orang-orang yang mulai meditasi gitu. Dia bilang gitu, saya melihat Buddha pada saat meditasi saya dulu. Kemudian Buddhist monk menjawab, abaikan. Jangan berharap Anda akan bertemu Buddha lagi di meditasi berikutnya, atau juga jangan menolak gitu. Jadi tetap fokus pada tarikan nafas dan hembusan nafas. Itu dulu. Memang pada tahap selanjutnya meditasi adalah memperhatikan pikiran. Ini yang sering disebut di mindfulness, bahwa memperhatikan pikiran kita yang muncul itu adalah meditasi, tapi tentu dengan sikap diam gitu. Jadi Pak Roni, saya kira dicoba lagi meditasi. Barangkali pada saat itu memang ada pikiran yang melintas. Pikiran melintas itu adalah kebetulan lorong-lorong itu. Di saat yang lain mungkin yang melintas hal-hal lain atau gambar lain atau suara yang lain, saya kira gitu. Saya kira itu. Apa masih ada pertanyaan lain, Pak Roni? Nanti yang lain mungkin bisa melanjutkan. Silakan Pak Roni. Iya, terima kasih Pak Yoyo ya. Itu semakin menarik. Justru saya saat ini lebih fokus melakukan meditasi lewat doa, Pak. Saya beragama Kristen Katolik, dan di dalam doa itu saya melakukan kusuk dengan Tuhan. Gitu. Dan itu saya dapatkan perasaan syukur dan rasa sukacita yang berlimpah. Gitu, Pak. Dan itu saya lebih fokus. Kalau tadi saya lihat ada Pak Ahmad Jaus sudah menulis berbagai macam buku, Pak ya. Saya baru menulis buku, Pak. Jadi saya bersyukur sekali hari ini dapat motivasi orang-orang hebat di ruang webinar ini untuk ke depan saya bisa lebih banyak nulis banyak buku, gitu, Pak. Bersyukur gitu loh. Itu aja. Terima kasih. Pak Roni, saya juga barangkali Pak Roni juga tahu ada tokoh namanya Santo bahkan ya, Padre Pio dari Italia Selatan. Pernah dengar nama itu? Dia banyak sekali menyarankan berdoa dan juga meditasi, atau dia bilang in silence gitu. Kita diminta untuk diam, merenung. Jadi Padre Pio ini tokoh Katolik, dia dari Capuchin Ordo ya di Italia Selatan, terkenal sekali di dunia karena dia adalah santo terakhir yang dikanonisasi oleh Vatikan belum lama ini, beberapa tahun lalu gitu. Nah, dia menyarankan, kadang-kadang dia menggunakan kata meditasi. Meditasilah. Dia sendiri melakukan meditasi itu malam hari, dari mulai jam setelah dia makan malam sampai nggak tidur lagi barangkali dia pagi itu, sebelum dia mulai misa pagi.
Jadi meditasi juga memang seperti dia disebut oleh Bung Gaus tadi, dalam sholat, dalam banyak kegiatan ibadah di dalam Islam juga sebenarnya tingkatnya sama dengan meditasi, seperti berzikir ya Bung Gaus. Bung Gaus barangkali mau ada komentar, silakan Bung Gaus. Atau silakan. Bung Satrio. Oke. Jadi saya mau minta konfirmasi aja. Jadi apakah berdoa itu juga sebenarnya semacam meditasi juga atau satu yang berbeda, Bro? Berdoa itu dari agama apapun itu sama meditasi itu memang sama atau ada bedanya atau gimana coba? Berdoa itu kan sebenarnya fokus ya, Bung Satrio. Fokus pada Tuhan. Fokus pada apa yang kita minta, tapi sebenarnya menurut saya fokusnya pada Tuhan. Kita menginginkan barangkali berkomunikasi pada Tuhan. Kita kan membayangkan Tuhan di sana gitu ya. Itu meditasi juga. Persis itu meditasi juga. Jadi kalau tadi yang diajarkan oleh para saintis meditasi sekuler itu adalah memperhatikan tarikan nafas dan hembusan nafas. Kalau ini berdoa, kita memperhatikan Tuhan atau fokus membayangkan Tuhan, itu meditasi juga. Dan itu yang di Katolik, Bung Roni ya, saya kira memang kuat sekali berdoanya, saya kira ya. Ada yang lain, Pak Cucu barangkali. Boleh, silakan. Bu Damayanti ya. Kalau menurut saya, ini pendapat pribadi saya ya. Berdoa atau sholat atau berzikir itu beda dengan meditasi. Itu yang saya rasakan. Menurut pendapat saya, kalau kita zikir atau berdoa itu pasti ada niatan yang dituju, ada keinginan yang dituju. Gitu. Tapi kalau meditasi, saya belajar untuk let go, mengikhlaskan. Gitu. Itu menurut saya. Jadi kalau saya berdoa ya berdoa, sholat ya sholat, zikir ya zikir. Tapi kalau meditasi beda lagi, gitu. Itu aja, Jo. Ya tanggapin ya, Pak Jojo. Silakan, Bung Gaus. Saya sebetulnya tadi mau bilang kayak gitu juga, cuman saya nggak bisa ngomongnya. Saya sudah diwakili sama Ibu Damayanti. Persis saya ingin bilang seperti itu, bahwa buat saya meditasi dan zikir dan doa itu memang beda. Sebab pamri, kalau doa itu kan pamri, ya, ada sesuatu yang kita minta. Apalagi doa itu kan banyak sekali, semua dibaca ya, dari mulai sehat, banyak rezeki, panjang umur, macam-macam. Itu pamrinya luar biasa. Saya sama Elsa ini kan sering sholat berjamaah barengnya, doa itu panjang dari 15 tahun yang lalu sampai sekarang banyak yang nggak dikabulin juga. Jadi Elsa sama saya itu belajar berdoa untuk menjadi kaya seperti Denny J.A. Tapi sampai sekarang nggak terkabul juga itu. Kita tetap aja hidup kita susah. Jadi dalam doa itu saya kira ada sesuatu yang salah ya. Nah kalau zikir itu tingkatannya di atas doa. Karena zikir itu lebih ikhlas. Dia hanya memuji saja. Nah di atasnya lagi itu ada meditasi. Menurut saya meditasi itu paling tinggi. Itu jadi selama ini praktek yang saya lakukan adalah pertama berdoa. Habis salat itu berdoa. Karena minta sesuatu kan. Yang kedua saya berzikir, ikhlas. Zikir saja la ilaha illallah atau Allah atau apa. Nah setelah itu baru saya meditasi. Jadi menurut saya meditasi itu di atas doa dan di atas zikir. Doa yang sangat dalam itu meditasi karena tidak minta apa-apa. Ya, terima kasih Ibu Damayanti sudah mengarahkan saya ke sana. Sama-sama Pak Gaus. Ya, kalau berdoa itu meminta kepada Tuhan, adalah sebuah kegiatan meminta kepada Tuhan, tentu itu ada proses berpikir di sana ya. Jadi nggak bisa dikategorikan meditasi, tapi mungkin ada berdoa yang punya definisi yang berbeda, saya nggak tahu. Saya kembalikan ke Desni, silakan dimoderasi lagi. Tapi masuk akal apa yang dikatakan oleh Pak Gaus, bahwa itu ada tingkatannya kan. Kita pertama berdoa dulu, kemudian kita berzikir, dan kemudian masuk ke dalam proses meditasi yang dalam. Itu saya rasa masuk akal gitu. Mungkin ada di agama yang lain gitu, kalau Kristen memang dia tidak berdoa meminta gitu kan, dia hanya berdoa mengucap syukur lalu kemudian jatuh ke dalam tahap doa yang dalam, di mana dia tidak minta apa-apa, hanya berterima kasih, ucapkan terima kasih Tuhan terus. Menurut saya itu juga sudah tahap
meditasi. Jadi menarik, saya jadi belajar hal baru dari Pak Gaus dan Bu Damayanti. Terima kasih ya Bapak, Ibu. Boleh saya tambahkan? Ya, silahkan Pak Roni, silahkan Pak. Ini dari Bu Damayanti dan Pak Daus saya belajar hal baru. Karena begini, masing-masing kita perlakuan terhadap meditasi pasti berbeda sesuai apa yang kita kebutuhannya. Saya flashback kembali ke belakang Pak Jojo, saya sempat menderita sakit apa ya namanya, penyakit kuning itu apa namanya, gangguan apa, saya lupa nama penyakitnya. Lewat meditasi, satu lagi Pak, badan kuning itu loh, kekurangan apa ya, saya lupa namanya. Biasanya disebut sakit kuning atau hepatitis sih yang saya tahu. Lumpuh layu kan? Apalagi ya, never mind, apa lupa kan? Saya lupa. Saya dengan meditasi khusus ya, waktu masih di Denpasar, itu meditasi khusus tidak memerlukan obat dan itu saya sembuh Pak. Kemudian saya baca bukunya Ajahn Brahm, mungkin Pak tahu Ajahn Brahm, Si Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Ya, orang Australia yang masuk Buddha. Ya. Di situ saya dapatkan satu hal menarik, Pak. Jadi dia bilang begini, jika kamu memegang ranting itu ringan, Pak. Tapi kalau kamu menganggap itu ranting, lama-lama akan menjadi beban bagi kamu. Gitu. Jadi dia bilang, apapun yang kamu pegang, itu bersyukur, dan itu akan menjadi berkat bagi kamu. Pengalaman itu yang saya jadikan saat ini dalam setiap kondisi, Pak, saya dipenuhi rasa syukur dan sukacita yang luar biasa. Itu karena hubungan saya intens, saya lakukan meditasi saya dengan Tuhan, gitu. Itu yang terjadi Pak dalam diri saya. Jadi ini berbeda perlakuan apa yang kita lakukan kepada masing-masing diri kita berbeda sesuai kebutuhan kita masing-masing. Nah ini meditasi kita, konsep yang kita jalankan, apa yang kita tuju, dan apa yang mau kita gapai, itu pasti perlakuannya beda. Baik Pak Roni, terima kasih karena sudah menyinggung penyakit ya. Saya juga mau cerita sedikit aja tentang penyakit saya juga dulu sebelum saya melakukan meditasi. Saya mulai aktif meditasi itu sebenarnya ya 2014-2015. Dulu sebelum itu saya punya penyakit ini yang saya benar-benar nggak bisa paham gitu ya. Kenapa bisa menghilang hanya dengan meditasi? Sakit kepala. Jadi sampai saya harus menyimpan obat sakit kepala di kantong saya. Masih kedengeran nggak suaranya? Ada ya. Karena kalau saya mau ketemu orang atau melakukan kegiatan penting, terus nanti sakit kepala, gimana jadinya itu kegiatan penting atau sedang berkendara gitu. Kalau sakit kepala itu mengganggu. Jadi saya selalu bawa obat sakit kepala, itu menghilang total banget. Sampai sekarang saya nggak pernah sakit kepala, bisa dibilang gitu. Sakit kepala tentu ada sedikit sekali sebentar, mungkin cuma berapa menit gitu ya. Begitu sakit kepala saya meditasi, hilang total. Istri saya bisa menceritakan itu. Saya bilang saya berat sakit kepala saya berat, saya meditasi sebentar, hilang. Lalu ada lagi satu lagi yang disebutkan oleh berbagai sains, itu imun sistem meningkat gitu ya. Saya suka kena radang usus, radang tenggorokan, sariawan, itu juga radang kan. Itu juga menghilang. Dulu sering sekali karena tipes saya, itu menghilang. Di beberapa riset disebutkan normalnya kita itu bisa kena influenza 3 kali dalam setahun. Kalau lebih dari 3 kali berarti imun sistem kita buruk. Dan kalau kita terkena influenza, nggak boleh parah. Artinya hanya dalam beberapa jamnya aja sembuh gitu. Dan itu yang terjadi sekarang sama saya. Dulu saya sering terkena influenza. Sekarang paling cuma 2 jam paling lama. Dan nggak sampai keluar air yang banyak. Dulu bisa 4 hari, 5 hari, bahkan seminggu saya terkena influenza. Itu tanda imun sistem saya buruk. Sejak 2015 saya nggak pernah mengalami itu. Jadi ini perlu saya sampaikan kepada semua bapak-bapak ibu di sini bahwa luar biasa pengaruhnya pada kesehatan. Begitu juga yang lain-lain, yang kecil-kecil penyakit lain juga hilang. Saya kembalikan ke Bu Desti, barangkali mau memberi kesempatan yang lain untuk merespon atau bertanya. Silakan. Ya, ada pertanyaan dari Bu Diana Mubantini.
Nah, kalau tiba-tiba ingin menguap, bersin, batuk, atau menggaruk, bisa nggak? Oh, itu ditanyakan ke saya. Iya, Boleh tentu. itu pertanyaan. Boleh tentu, tapi gini, pada saat meditasi kita fokus banget gitu pada tarikan nafas dan hembusan nafas tentu ya, akhirnya bukan kita bisa mengatasi rasa ingin menggaruk karena gatal. Bahkan nantinya kita nggak bisa ngerasain ada gatal atau gangguan-gangguan yang semacam itu. Jadi kalau masih ada rasa mau menggaruk, silakan latihan terus lagi. Hanya dalam beberapa hari itu bisa teratasi. Itu pengalaman saya dan apa yang saya baca dari berbagai buku dan artikel atau video ya. Ada yang lain? Silakan, Desni. Ada pertanyaan lanjut dari Diana. Mas Jojo, kalau konsentrasi membaca Al-Quran, apakah bisa disebut meditasi dan meningkatkan imun? Ini menarik sekali. Membaca Quran itu kan ngaji ya, dan ngaji itu menurut saya itu sangat musical. Dan ketika kita dengar musik itu kan sebenarnya kita juga konsentrasi gitu, musik apapun gitu ya. Kita bisa fokus pada alunan nadanya, misalnya pada satu instrumen kita perhatikan turun naiknya gitu, yang indah gitu. Itu fokus. Meditasi juga. Jadi mendengar, ini membaca bukan mendengar ya. Membaca Quran tentu juga sama dengan mendengar. Jadi saya sangat merekomendasikan membaca Quran bagi siapapun yang suka atau memang punya kemampuan bagus dalam membaca Quran. Desni? Iya. Lagi pertanyaan Bapak Ibu? Saya belum dengar suaranya Bu Cucu dan Bu Maria Silalahi dari NTT. Silakan Bu. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Bu Cucu. Bu Cucu. Belum di... Masih di mute, Bu. Boleh tolong dinyalakan. Mikrofonnya. Nah. Nggak bisa. Bu, mikrofonnya, Bu. Belum dibuka. Ya. 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 Saya ikut meditasi sudah lama. Saya belajarnya di Taiwan. Saya merasa meditasi berguna banget gitu. Seringkali ya kalau udah meditasi muka kita juga jadi cerah ya, pikiran kita juga jelas. Saya senang sekali mendengarkannya. Ibu merasakan manfaatnya, Bu, setelah sekian lama meditasi? Saya rasa muka cerah ya, pikiran juga jerih, dan lagi mungkin untuk kita juga dalam tindak tanduk kita juga bisa lebih tenang gitu. Betul. Dulu Ibu belajar, Bu Cucu belajar meditasi bagaimana? Saya meditasi, kebetulan saya ke Taiwan, ada kelas meditasi dari satu Rinpoche juga. Iya. Jadi idola saya tuh Rinpoche. Iya. Iya. Jadi saya ikut, lalu ya keterusan jadinya. Gimana ya? Pokoknya saya rasa berfungsi banget kalau meditasi untuk kita cari satu ketenangan gitu ya. Kita bisa jadi ya lebih tenang, lebih jerih lah kalau memikirkan segala sesuatu, nggak terlalu emosi. Oke, baik Bu Cucu. Bu Cucu, terima kasih banyak sudah berbagi, Bu. Ini ada Ibu Ernawati Mena, Tante Erna, mau berbagi sedikit atau mau ada yang ditanyakan? Masih mute, Tante Erna. Ya. Mungkin bagi saya ya, untuk pribadi saya ya, saya kalau meditasi berusaha menyeimbangkan kemampuan-kemampuan
dalam tubuh kita yang sudah dihadiahkan oleh Sang Pencipta. Jadi kalau menurut saya ya mungkin sama ya di agama manapun ya, kita dulu diciptakan untuk hidup seterusnya. Tapi akhirnya karena ada yang membuat suatu dosa atau kekhilafan, itu kita nggak jadi hidup seterusnya ya. Tapi hadiah-hadiah yang sudah diberikan dulu, itu masih tetap ada di dalam tubuh kita. Tapi tidak kita efektifkan, kita tidurkan. Nah, di dalam meditasi ini, saya pribadi berusaha menghidupkan kembali segala sesuatu. Sehingga semua itu rasanya seimbang, dan saya juga sudah lama meditasi, dan saya merasa sangat sangat berguna ya, karena kita jadi ya manusia ada aja pikiran atau ada aja kesulitan ya, tapi itu bisa kita hadapi dan kita atasi dengan baik ya. Itu pengalaman saya nggak tahu mungkin yang lainnya beda ya, tapi dalam pikiran saya kalau saya meditasi begitu, ini hadiah dari Sang Pencipta bagi saya, kenapa tidak saya gunakan dengan baik, atau kenapa tidak saya latih semua organ yang sudah dihadiahkan ini dengan baik, sehingga berfungsi dengan baik. Dan pada akhir meditasi itu, kita merasa badan kita enteng. Dan juga kehidupan sehari-hari, meskipun banyak problem ya, tapi kita mudah men-solve-nya ya. Itu pengalaman saya. Hanya itu tambahan saya. Ya, makasih Tante Erna. Saya panggil Tante Erna. Karena Tante Erna menyinggung soal bagaimana memberi solusi ya macam-macam gitu ya dari meditasi itu, saya juga mau cerita itu 2016-2018 saya bekerja sebagai penulis dan periset gitu di satu LSM untuk satu ekspedisi. Tujuan ekspedisi ini untuk memperingatkan Sulawesi Tengah terancam gempa besar. Ini berdasarkan satu hitungan dari sebuah disertasi gelar doktor dari Pak siapa lupa namanya di ITB. Jadi terancam gempa besar karena sudah memasuki siklus gempa besar itu gitu. Jadi kita buatkan ekspedisi itu untuk memperingatkan pemerintah setempat dan yang terkait di sana supaya membuat persiapan-persiapan yang perlu agar nanti kerugiannya berkurang, terus kemudian angka korban tewas dan luka juga berkurang. Nah, di masa itu saya belajar geologi 2016-2018. Terus kemudian saya menulis hasil apa yang saya pelajari, puluhan tulisan, saya sebar ke berbagai media. Tiba-tiba ekspedisi belum selesai, gempa besar terjadi di Sulawesi Tengah. Kaget dong media itu, karena tulisan-tulisan saya memperingatkan itu kemana-mana gitu kan, sehingga mereka mengundang saya misal Metro TV ya, yang paling mengundang saya datang ke studionya untuk diwawancarai. Saya tiba-tiba disebut sebagai pakar gempa. Saya bukan pakar gempa, karena saya nggak punya pendidikan formal di bidang itu. Saya hanya membaca, kemudian menulis kembali. Ini seperti yang Tante Erna sebutkan tadi. Tiba-tiba produktivitas kecerdasan saya meningkat di masa itu. Di masa-masa saya meditasinya kuat gitu. Bahkan di 2015 saya pernah menulis buku 3 sekaligus dengan topik yang berbeda. Berbeda ya, kalau sama nggak apa-apa, ini berbeda-beda, tapi bisa saya selesaikan dalam 1 tahun itu. Barangkali Bung Gaus punya pengalaman nggak menulis buku dengan boosternya meditasi. Menarik gitu kalau itu, tapi saya mengalami itu gitu. Jadi tahun 2018 itu suatu pencapaian yang saya nggak sangka sampai disebut sebagai pakar gempa, bisa dilihat di berbagai media nama saya itu gitu. Ya, kembali lagi Desni, silakan.
Iya, tadi Tante Erna kan merasakan itu spiritually gitu ya, dengan mindset spiritual. Tapi tadi di paparannya Jojo juga disebutkan bahwa memang meditasi yang rutin, kalau dilakukan akan meningkatkan fungsi otak. Kalau kita tahu otak itu regulator seluruh sistem tubuh kita gitu. Jadi kalau otaknya berfungsi maksimal, sudah tentu sistem-sistem di tubuh kita juga akan berfungsi dengan lebih baik. Kalau tidak maksimal ya, semoga maksimal. Jadi nyambung Tante Erna, ternyata gitu. Jadi ternyata yang kita anggap spiritual itu ternyata juga scientific. Bu Maria. Saya belum, kok suaraku kedengeran nggak ya? Kedengeran. Bu Maria. Ya, saya belum dengar nih suaranya Bu Maria, Pak Gunardi Endro, Pak Rizvan. Ya, makasih Bu. Aduh, saya minta maaf, videonya saya matikan, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ibu dari Kupang juga Bu, atau NTT-nya di mana Bu? Iya, saya di Kupang. Saya ini PNS di DP3A, di Pemuda dan Perlindungan Anak. Saya itu tadi dikirimin Pak Roni tautannya, tapi saya terlambat baca. Jadi lagi bersihkan rumah, terus akhirnya saya buka, saya dengar aja deh gitu. Jadi saya menyimak dari tadi sambil bersihkan rumah, saya menyimak. Jadi pengalaman meditasi saya sebenarnya tertarik meditasi ini udah lama. Cuma untuk realnya saya belum pernah dapat ya, seperti apa yang dialami Pak Roni, kemudian teman-teman yang tadi, Bapak Ibu yang sudah share ya. Tapi saya pernah ikut dari teman meditasi yang sebetulnya itu seperti apa ya? MLM atau apa ya, jadi kita merekrut beberapa orang untuk masuk dalam grup kita, terus selama berapa hari ya, sekitar 3 minggu, kita latihan. Kalau saya waktu itu pilihnya pagi karena saya lebih bisa konsentrasi, dan memang saat itu saya terpacu untuk bisa bangun pagi, karena saya mesti memotivasi teman-teman saya yang lain gitu. Jadi kita diminta satu orang mengembangkan grup sehingga positif sih itunya, dampaknya waktu itu ya. Dan kita diminta mencatat nama programnya itu apa ya, dari yang Deepak Chopra ya, Deepak Chopra punya. Terus akhirnya saya rasa bagus, setiap hari saya mesti mencatat, dan hanya memang waktu itu kendalanya ada beberapa orang yang saya rekrut menolak karena ada mantra-mantra yang digunakan, Bapak. Oh, iya. Saya tapi karena saya orangnya suka berpikir positif, saya tidak menjadi hambatan mantra itu buat saya. Saya misalnya gini ya, saya kebetulan Kristen ya, Protestan. Nah, kalau misalnya ada mantranya yang misalnya Om Vardhanam Nama yang begitu-begitu itu, maka nanti saya selipkan tokoh yang buat saya itu menjadi panutan saya melalui agama saya. Begitu Ibu Bapak. Saya nggak tahu apakah itu boleh ataukah itu benar, tapi saya meyakini itu begitu loh. Jadi saat saya mengucapkan mantra yang disarankan, karena itu ada musiknya, jadi saya dengarkan rekaman itu lewat, setiap hari kan dikirimin oleh teman saya ya. Jadi saya dengarkan musiknya, bagus musiknya, air begitu ya, gemericik air, tenang, kemudian supaya kita masuk ke alam yang tenang. Hanya memang saya belum pernah merasakan sampai yang seperti dialami Pak Roni tadi, yang hitam dan putih, lorong hitam dan putih itu. Saya mungkin logika berpikir saya terlalu lebih dominan dibanding spiritual ini saya, sehingga agak sulit saya masuk ke fase itu. Hanya yang saya rasakan positif yang saya dapatkan waktu itu ya, dan catatan itu saya simpan sampai sekarang. Jadi kalau saya misalnya dalam keadaan agak stres begitu ya dalam hidup, misalnya saya buka catatannya, saya baca lagi, itu menenangkan buat saya. Kemudian ada beberapa teman juga yang saya rekrut waktu itu, senang sekali mereka yang bisa melihatnya dari sisi positif. Tapi kalau yang melihatnya dari sisi mantranya ini bertentangan dengan agama begitu, nah mereka langsung menolak itu, nggak mau ikut. Nah saya nggak tahu apakah ini termasuk dengan, karena yang saya dengar tadi pengalaman Bapak dan Ibu sungguh sudah sudah expert ya, sudah expert meditasi.
Saya ini belum. Jadi masih mencoba untuk supaya saya bisa sampai ke fase yang seperti itu. Itu saja mungkin Ibu yang bisa saya share. Saya minta maaf karena videonya nggak bisa saya tayang. Nggak apa-apa Bu Maria. Itu programnya masih berlangsung atau sudah tutup satu periode aja? Sudah selesai karena memang kita diminta membimbing satu grup. Waktu itu berapa orang, ada yang menyerah di tengah jalan karena memang ada beberapa topik yang mungkin mereka rasa kok ini aneh ya gitu. Tapi saya selalu mengambil positifnya. Jadi waktu itu kita diajarkan, mungkin saya bisa share sedikit ya Ibu ya. Saya ingat di hari pertama waktu itu saya diminta dengan topik be positif gitu ya. Be positif dari day zero waktu itu ya kita. Saya ingat di bulan April 2020 itu. Jadi karena memang dia dari Amerika, Deepak Chopranya, jadi berbahasa Inggris ininya, pesan-pesannya itu berbahasa Inggris, tapi saya mencoba untuk bisa memaknai ya. Jadi waktu itu saya mencatat supaya mulai hari ini saya akan menarik banyak hal kelimpahan ya, banyak kelimpahan melalui pemikiran-pemikiran saya gitu. Jadi yang positif-positif begitu, saya suka ya, karena saya memang selalu berusaha untuk be positif gitu dalam hidup sehari-hari. Nggak mau saya mikirin yang karena itu memakan energi ya untuk yang negatif-negatif gitu. Jadi diminta kita waktu itu di hari pertama kita diminta mencatat 50 orang yang mempengaruhi banyak dalam hidup kita begitu, yang kita catat gitu. Kemudian juga yang misalnya kita nggak suka begitu, itu ada harinya juga di mana kita mesti mencatat orang-orang yang nggak kita suka begitu. Kemudian waktu itu ada tentang smile my soul gitu ya. Terus kita dicatat I create my personal abundance from an infinite source gitu ya. Jadi yang gitu-gitu. Jadi menurut saya itu positif semua ya. Jadi saya suka kalau yang seperti itu. Jadi buat saya ya nggak ada ruginya lah ya mengikuti program meditasi seperti itu. Jadi itulah pengalaman belajar meditasi saya, Ibu. Saya nggak tahu karena kalau saya bandingkan dengan teman-teman yang lain sih udah ada expert. Saya baru dalam tahap itu saja, begitu kira-kira. Mungkin yang jadi pertanyaan saya, gimana sih caranya sampai ke posisi seperti kayak Pak Roni itu bisa sampai ke lorong putih dan lorong hitam itu tuh saya betul-betul belum pernah merasakan itu begitu. Mungkin ada trik atau ada advice ya dari Bapak Jojo, dari Pak Raharjo atau Bu Diana yang atau Bu Desni untuk diberikan ke saya bagaimana caranya untuk bisa sampai ke tahap yang itu gitu. Terima kasih Ibu Desni. Sama-sama Bu Maria. Terima kasih Bu Maria. Jojo mau tanggapi Jo? Pertama, saya bukan expert ya. Biar bagaimanapun saya juga masih terus belajar gitu. Meskipun ya sejak 2015 tentu agak panjang ya sampai ke 2021. Dan saya sudah juga mendapatkan benefit yang seperti tadi sudah saya sebutkan gitu. Jadi yang pertama itu saya masih terus belajar karena harus belajar lagi. Karena menurut hitungan saya meditasi sehari nggak banyak di dalam hitungan menit. Meskipun sering ya, tapi nggak ada yang meditasi sampai 1 jam gitu. Yang itu kan dilakukan oleh para meditator istilahnya kan gitu, meditator yang sejak kecil mereka gitu atau masih lagi diselingin lagi. Jadi saya belum bisa disebut pakar gitu. Terus yang kedua tadi Bu Maria bertanya soal apakah mantra bisa dicampur dengan kalimat-kalimat lain gitu. Ya. Saya kira ini kan bukan ajaran agama sama sekali. Jadi boleh saja dicampur dengan kalimat-kalimat lain sepanjang Bu Maria bisa tetap konsentrasi di sana. Ini bukan konsentrasi ya. Kata yang tepatnya itu apa? Mungkin fokus gitu atau menyadari apa yang kita sedang jalan ke Bu Desni. Ada Elza teman saya nih atau yang lain barangkali Pak Arisman sudah membuka
ininya. Silakan Pak Rizwan. Ya, salam kenal. Saya Rizwan Salam Munir. kenal juga Pak Rizwan. Jadi saya juga bisa dibilang praktisi meditasi lah, walaupun dulu seperti Pak Jojo pernah intensif, tapi belakangan ya tetap jalan tapi tidak seinsentif dulu. Kalau saya motivasi meditasi saya memang kesehatan, Pak, seperti Pak Jojo tadi. Jadi saya ikut Bali Usada ya, saya 2 kali ke Bali itu. Terkenal sekali itu. Ya, itu untuk meditasi dan meditasi kesehatan memang. Jadi memang nggak ada hubungan sama agama, nggak ada doa, nggak ada apa. Itu ya seperti kita main yoga atau apalah, mau kalau ada geraknya itu karate atau pokoknya sekuler lah. Jadi kita enteng bahwa di depannya itu kita berdoa dulu. Kita berdoa, ini niat meditasi supaya sehat, pakai bismillah atau menurut agama masing-masing ada doa. Tetapi habis itu sudah langsung seperti Pak Jojo, langsung ke nafas saja. Ada di depan pasti berdoa rasa syukur, bismillah dan sebagainya gitu ya. Tapi habis itu masuk ke pernapasan, konsentrasi. Terus kemudian ini juga selain nafas mengamati nafas, sebetulnya bukan latihan bukan latihan pernapasan, tapi mengamati nafas. Mengamati aja. Kadang-kadang nafas kita itu panjang, kadang-kadang pendek, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah. Itu aja kita amati. Tapi di sela-sela itu sambil ada pikiran seperti gitu loh Pak, ngabsen seperti Bu Erna tadi, ngabsen bagian-bagian tubuh dari ubun-ubun. Kita nggak pakai tangan ya, dirasakan seolah-olah kita merasakan ubun-ubun, lalu itu jidat, lalu mata, lalu hidung, terus turun ke tangan kanan, tangan kiri, terus balik ke tengah, ke dada, ke bawah, terus sampai kaki, kiri, kanan. Itu aja bolak-balik. Terus seolah-olah kembali lewat tulang punggung kita, balik ke atas. Itu aja diulang-ulang. Jadi betul-betul itu Pak, mengamati. Seperti kata Bu Erna, mengamati dan menghayati organ-organ tubuh kita. Jadi ini memang nggak ada hubungannya sama agama. Jadi kita nggak takut sebagai orang Islam itu, wah nanti syirik gitu sama orang Buddha disuruh ngapain gitu. Enggak, memang dijelaskan dari awal. Ini ya katakanlah kayak olahraga aja lah gitu ya, seperti yoga gitu. Jadi dengan gitu kita nggak ragu-ragu Pak, atau seperti Bu Maria tadi kan seolah ini ajaran apa gitu ya, ada yang bisa nerima, ada yang enggak. Tapi kalau kita niatnya memang satu seperti Pak Jojo tadi, untuk kesehatan. Nah, itu. Dulu masalah saya itu ini Pak, kenapa saya ikut meditasi itu, saya itu insomnia. Kalau tengah malam ya, bisa tidur, tapi tengah malam jam 1 itu terbangun. Terus dari jam 1 sampai subuh itu nggak bisa tidur. Jadi kalau siang tuh ngantuk terus. Terus dengan meditasi ini, saya jadi ngerti ngapain sih. Kalau jam 1 sampai jam 5 itu tengah malam gitu ya, depan komputer juga nggak boleh kan, ngelihat layar itu. Jadi ngapain gitu. Kalau juga ngelamun ke sana kemari juga jadi ganggu pikiran. Besoknya pasti lesu. Nah, dengan meditasi ini tertolong sekali, Pak. Salah satu kiatnya, Bu, Pak. Kalau kita sulit konsentrasi itu mundur, Pak. 50, 49, 48 itu kita nggak sampai 25 udah tidur, Pak. Jadi sudah, kalau kita tidur ya, tapi kalau kita niat meditasi ya nggak tidur lah. Tapi itu absen seperti Bu Erna tadi itu, mensyukuri ya, sambil ngabsen itu kan ya kan nggak apa-apa lah kita menyisipi rasa syukur gitu ya, nggak usah berdoa berambisi mau apa, tapi kita terima ini sebagai rasa syukur gitu. Itu seperti Bu Erna itu yang saya terapkan, Bu. Jadi itu sangat menolong sekali. Jadi betul seperti Pak Jojo bilang, manfaatnya itu juga
jadi apa? Jadi lebih tenang, lebih apa gitu ya? Kalau rumen-rumen itu ya kembali ke nafas. Gitu. Jadi sekarang ini kalau di tengah rapat, di tengah kerja atau apa yang perdebatan agak rumit itu ya langsung diam aja, kita langsung tarik nafas besar, nafas panjang 3 kali, terus itu tadi merasakan nafas di dada, merasakan itu tuh memang betul Pak, menolong sekali. Saya dapat manfaatnya lah itu untuk kalau penyakit-penyakit kecil itu kelihatannya ya jauh berkurang gitu. Dan saya juga bayangin saya pernah dirawat gitu ya beberapa hari, mesti ngapain ya dirawat, mesti baca juga sulit kan kalau kita tiduran, harus tidur. Akhirnya kita tahu ya udah meditasi aja gitu. Itu menenangkan gitu. Jadi kita nggak resah di waktu di tempat tidur di rumah sakit itu. Ini memang jadi kita punya jurus gitu untuk menenangkan diri gitu ya. Jadi kita nggak perlu dengan meditasi berambisi mau berdoa mau apa itu enggak. Kita hayati aja bahwa Tuhan sudah memberi kita nafas gitu ya. Nggak usah terus kita terus minta-minta apa, nggak usah. Kita rasakan itu. Mudah-mudahan ini bisa memberi kesehatan gitu ya. Gitu aja Pak. Itu pengalaman saya Pak. Ini jadi menurut saya praktis lah, seperti kita yoga atau jalan kaki pagi juga pasti ada doanya juga kan. Harapan kita juga sehat. Tapi ya enggak terus meditasi mau minta apa gitu, agak aneh juga. Saya kira itu Pak. Jadi ini supaya yang ini loh, saya yang penting ini saya memberitahu ke teman-teman itu juga, wah kamu ikut agama apa lagi itu ya? Enggak ada hubungan dengan agama. Katakan saja ini meditasi untuk kesehatan, seperti yoga, seperti Satria Nusantara atau apa begitu. Anggap aja. Kalau dengan begitu kita bisa santai gitu apa. Itu aja yang saya ceritakan. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Rizwan. Ini nggak sampai 10 menit lagi kita sudah akan masuk waktu sholat maghrib di Bapak-Bapak dan Ibu yang sudah harus menjalankan. Iya nih, kita harus sholat maghrib. Iya, tapi aku belum dengar suaranya Bang, udah Elsa. Udah Elsa mau sampaikan sesuatu dulu, pendek-pendek aja. Enggak, ini udah mau sholat maghrib. Iya, oke. Elsa kayak sholat aja. Mereka emang mau sholat maghrib. Iya. Kita. Bu Temi. Oh ya, Temi mau sampaikan sedikit sebelum ditutup. Oke, kalau saya merasakan manfaat dari meditasi itu justru pada saat sekolah. Saya belajar pertama kali itu waktu di SD. Kami sekolah di sekolah Katolik. Jadi pertama kali itu pada saat retret kelas 6 di Wisma Samadi kami diajarkan untuk meditasi secara Katolik. Tapi terus terang saya tidak jalan itu. Saya betul-betul baru menjalankan meditasi itu di kelas 2 SMP. Saya sekolah di Santa Ursula yang ada kapel yang begitu bagus. Terus terang pada masa itu saya perlu untuk fokus belajar. Karena terlalu banyak, kepala saya penuh kalau dari rumah. Itu saya harus ada cut sedikit supaya saya bisa fokus belajar. Itu saya nggak bisa berdoa. Jadi saya hanya, itu kan biasanya kalau kita datang pagi, itu suster-suster baru keluar. Itu burung-burung terdengar, itu benar-benar bisa fokus. Mengosongkan, memfokus hanya pada satu dulu saya. Terima kasih Tuhan. Itu saja. Itu sampai saya kelas 2 SMP, 2 SMP, 3 SMP, sampai saat SMA, saya nggak punya tempat waktu itu. Sempat kehilangan, karena kebiasaan. Terbiasa Bapak Ibu kalau dibilang pagi, saya perlu banget pagi. Itu biasanya dulu saya di lab school, pada saat jam istirahat, saya pasti kabur ke perpustakaan. 5 menit aja saya di atas bantal, saya fokus bilang terima kasih sama Tuhan, saya baru bisa ikut fokus ke pelajaran lagi. Itu diperlukan, karena buat anak ABG waktu itu, terlalu banyak di kepala dia. Jadi benar-benar untuk bisa belajar, saya bisa fokus, saya harus meditasi dulu. Itu aja sih, dan sangat bermanfaat. Kalau nggak cilaka saya waktu itu. Oke, Temi, terima kasih. Ya, pressure jadi anak Ursula ya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang memasuki akhir dari sesi diskusi online hari ini.
Kita tahu sekarang bahwa meditasi itu universal, bisa dilakukan oleh siapa saja, apapun iman kepercayaannya, di mana saja dan kapan saja. Meditasi ini melatih kita untuk lebih mindful, dan sudah terbukti being present in the moment is very empowering. Memusatkan perhatian dan kesadaran kita di sini pada saat ini. Meditasi itu menurunkan tingkat stres dan meningkatkan fungsi otak. Bukan hanya peningkatan kemampuan kognitif, tapi otak yang berfungsi maksimal membuat seluruh sistem di tubuh kita juga bekerja dengan lebih baik. Sistem pencernaan, sistem pernapasan, peredaran darah, syaraf, dan lain-lain. Meditasi tidak jauh berbeda dari aktivitas yang lain dalam hidup ini. Tidak sulit, namun perlu dilatih. Kuncinya adalah konsistensi. Seperti musik, tarian, atau olahraga yang memerlukan latihan yang konsisten, demikian pula meditasi. Mengingat manfaat yang besar untuk kehidupan kita dan juga kepraktisannya, tidak ada salahnya untuk ditekuni. Meditasi yang buruk itu masih lebih baik daripada tidak meditasi sama sekali. Jangan sampai teknik meditasi justru menghambat proses dan menghalangi tujuan akhir meditasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sesi diskusi sore ini. Besok jam 4 sore kami akan mengadakan lagi diskusi online mengenai bersyukur. Lagi-lagi bersyukur menurut neuroscience. Besar harapan kami, Bapak dan Ibu bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Selamat sore dan salam positivity. Selamat sore semuanya, terima kasih sudah datang, sudah hadir. Selamat sore. Selamat sore, bye-bye. Sampai ketemu lagi. Sama-sama semuanya. Besi, semuanya. Sampai jumpa lagi. Good. Thank you. Terima kasih, udah Elsa. Sama-sama semuanya. Kita sholat maghrib dulu. Terima kasih.